Halo Ellen Lovers, balik lagi bareng gue di channel Bang Won. Di pembahasan sebelumnya, cerita kita benar-benar lagi panas di dua dunia sekaligus. Mulai dari intrik politik dan pergerakan fraksi kejahatan di Isekai, kegalauan brutal sang pedang suci Iris Snowblade yang ngebat cali jodoh, sampai insiden mencurigakan saat Yukine iseng manggil iblis pakai spidol merah di bumi. Untungnya, ketegangan itu sempat mencair waktu Yuya dan kawan-kawan Osei Gakuen diajak liburan musim panas ke resort pantai pribadi milik Kaori. Di sana, mereka bahkan gak sengaja mampir ke warung pantai milik ayahnya Sawada Sensei yang mukanya sangar persis bos Yakuza. Tapi jago banget bikin yakisoba dan kari lezat. Nah, kalian pikir liburan Yuya bakal berjalan santai dan ayem tentrem? Jelas salah besar Ellen Lovers. Karena di video kali ini, suasana santai di pantai bakal langsung pecah jadi rusuh. Mulai dari Yuya yang mendadak jadi pelayan akrobatik, preman pantai yang cari mati karena berani nyenggol bidadari-bidadari kita, sampai mimpi buruk ritual Yukine yang akhirnya menampakkan wujud aslinya dan memicu pertarungan hidup mati di sebuah kuil tua. Yang lebih gokil lagi, kenapa Yuya tiba-tiba disuruh buka baju sama seorang gadis Miko cantik di tengah malam? Waduh, daripada makin penasaran, siapin camilan kalian, seruput kopinya, dan mari kita gaspol masuk ke ceritanya. Let's go! Sebelum kita masuk lebih dalam ke alur ceritanya, biar kalian gampang membayangkan interaksi mereka, mari kita kenalan dulu dengan para tokoh yang terlibat di cerita kali ini. Melihat potensi visual murid-muridnya, Sawada Sensei dapat ide cemerlang, jadiin mereka pelayan dadakan buat narik pelanggan. Strategi ini sukses besar. Para cowok pada ngantri demi ngeliat Kaori dan Kaede, sementara pelanggan cewek pada histeris ngeliat ketampanan Yuya dan Ryo. Yuya bahkan nunjukin skill akrobatiknya dengan bawa tumpukan piring segunung di atas kepala dan tangannya tanpa jatuh sedikit pun. Karena bahan makanan mulai habis, Sawada Sensei nyuruh Yuya nemenin dia belanja karena Yuya yang paling kuat. Tapi, di saat Yuya lagi ngobrol sama gurunya, terjadi masalah. Sekelompok preman pantai berkulit gelap tiba-tiba ngerubungin Kaori dan Kaede sambil maksa ngajak main bareng. Ryo yang gentle langsung maju buat ngelindungin teman-temannya, tapi salah satu preman berotot dengan kasarnya dorong Ryo sampai terhuyung. Wah, Ellen Lovers, berani-beraninya preman kroco nyari ribut sama partinya MC overpower kita. Bakal sebrutal apa Yuya ngasih pelajaran ke preman-preman kurang ajar ini? Ketegangan di kedai pantai Ginjisan makin memanas. Preman-preman berotot yang ngelilingin Kaori, Kaede, Ryo, dan Shingo benar-benar bikin suasana mencekam. Posisi mereka kalah jumlah cuy. Tapi, tiba-tiba dari arah belakang, oh, permisi, numpang lewat. Yep, itu suara santuy Yuya yang baru aja balik bawa belanjaan segunung di kedua tangannya. Yuya yang polos bin gak peka sama situasi tegang ini dengan santainya nyamperin Kaori dan Kaede. Permisi, maaf nganggu sebentar, kami lagi kekurangan staf nih, jadi dua cewek ini harus balik ngebantu. Salah satu preman auto sewot. Heh, bocah, lu nggak lihat kita lagi asik ngobrol sama ciwi-ciwi ini? Minggir lu. Tapi Yuya tetap kekeh karena pesanan di kedai makin numpuk semenjak Sawada Sensei balik bawa bahan tambahan. Pas Yuya mau narik Kaori dan Kaede, si preman nyengkram lengan Yuya keras-keras. Tapi, ajaibnya Yuya nggak goyah sedikit pun. Memanfaatkan celah itu, Kaori dan Kaede berhasil lepas dan lari ke dalam kedai Ginji. Ngeliat ayangnya aman, Yuya hela nafas lega. Tapi, masalah belum kelar. Preman-preman itu sekarang ngepung Yuya. Tiba-tiba, salah satu preman nyerang dari titik buta. Pengunjung cewek pada jejeritan panik. Tapi buat Yuya, serangan itu lambat banget. Masalahnya, tangannya masih penuh kantung belanjaan. Kalau dia ngeles, barang kedai atau pengunjung lain bisa kena imbas. Dengan insting isekainya yang di luar nalar, Yuya ngelempar semua kantung belanjaannya ke udara. Sambil nunggu barang-barang itu jatuh, tangan dan kakinya bergerak secepat kilat. Plak, plak.
Buk, dia dengan sangat lembut nangkis dan nahan semua pukulan dan tendangan para preman, lalu menempatkan mereka semua kembali ke posisi berdiri tegak. Hop, kantung belanjaannya pun mendarat cantik balik ke tangannya. Para preman cengok brutal, bingung kenapa mereka tiba-tiba udah berdiri rapi. Yu yang ngingetin mereka baik-baik buat nggak bikin rusuh karena banyak pelanggan. Preman yang sadar harga dirinya diinjak mau nyerang lagi. Tapi, woi, berisik banyak sih, gue lagi konsen masak juga. Boom! Ginji-san muncul dari dapur dengan aura Yakuza yang super pekat. Ekspresinya garang abis. Kalian, nyali lu pada gede juga ya. Gue jadi kepikiran, gimana kalau gue cincang buat jadi isian yakisoba? Hah? Mendengar ancaman level bos mafia itu, para preman langsung nangis kejer dan lari terbirit-birit linggalin pantai. Semua tamu tepuk tangan meriah buat Yuya. Sawada Sensei yang lemas ngelihat kelakuan Yuya nyeletuk kalau fisik Yuya emang level atlet olimpiade. Akhirnya, kedai Ginji sukses besar dengan rekor penjualan tertinggi. Malam harinya, setelah balik ke penginapan dan Yuya nyempetin teleport sebentar buat ngasih makan Night dan Auma di rumah, Yukine tiba-tiba ngeluarin buku dari kamarnya. Semuanya, mau coba uji nyali nggak? Tawaran ini bikin Kaede auto pucat pasi. Yukine jelasin kalau dia nemu kuil tua yang cocok banget buat uji nyali. Kaori dan Ryo malah penasaran, sementara Kaede udah mau nangis kejar nolak ikut. Rin dengan jahilnya ngegodain Kaede. Ya udah, lu di penginapan aja sendirian, ya? Takut ditinggal sendirian di villa gede ini, Kaede terpaksa ikut sambil nangis sesegukan. Di jalan menuju kuil, Kaede saking takutnya nempel terus meluk lengan Yuya. Ellen Lovers, ini momen menang banget buat MC kita. Tapi Kaori ngeliatin dari belakang dengan tatapan cemburu tipis. Rin sampai nyeletuk ke Yuya. Yuya, lu emang pendosa. Setibanya di sana, bukannya horor, kuil di tengah hutan itu malah kelihatan sangat indah dan mistis di bawah sinar bulan. Tapi tiba-tiba Rin ngerasain hawa aneh. Dari arah kuil muncul seorang gadis cantik berpakaian Miko, gadis kuil dengan tatapan tajam. Kaede langsung teriak, "Hantu!" Gadis Miko itu kesel dan nanya, ngapain mereka malam-malam kesini? Yukine jawab jujur kalau mereka lagi uji nyali. Begitu Miko itu ngeliat Yukine, dia langsung loncat mundur kaget. Lu nempel sama sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa lu nggak sadar? Gue bakal rukyah lu sekarang juga. Sang Miko mengeluarkan jimat, merapal mantra dan melemparnya ke bayangan Yukine. Apa wujud aslimu? Tiba-tiba, Gugia, bayangan Yukine membesar dan kabut hitam meledak. Berubahlah bayangan itu menjadi monster mengerikan berotot dengan kulit segelap malam. Kaori dan Yuya syok berat. Ini kan monster dari dunia isekai. Kenapa bisa muncul di bumi? Miko itu ikutan panik karena ini bukan roh jahat atau yokai yang dia kenal. Monster itu mengaum ubar luar biasa keras. Gugi gigi. Gelombang suaranya bikin Kaori, Kaede, Yukine dan Rin langsung pingsan di tempat. Yuya mau nolong, tapi pergerakannya dikunci sama intimidasi monster itu. Sang Miko yang masih sadar sambil nahan sakit, syok ngeliat Yuya nggak terpengaruh sama sekali. Di saat genting, Kuro, entitas yang jahat di dalam tubuh Yuya, tiba-tiba bangun dari tidurnya. Fuah, ada hawa aneh. Lah, kenapa ada makhluk ini di bumi Yuya? Itu adalah binatang jahat yang gagal, inkarnasi kejahatan. Karena Night dan Akatsuki nggak ada, Yuya harus hadapin monster ini sendirian. Binatang jahat itu mengamuk dan nyerang Yuya. Insting latihan brutal dari Master Usagi mengambil alih. Yuya dengan mulus menghindar cakarnya, lalu melancarkan tendangan telak ke kepala monster itu sampai terbang nabrak pohon. Meski kesakitan, monster itu masih mau bangun karena ketahanan jahatnya. Memanfaatkan momen itu, Miko tersebut melempar jimat sekali lagi tepat ke tubuh monster itu. Menghilanglah. Binatang jahat itu meronta kesakitan dan lenyap jadi asap. Yuya buru-buru ngecek teman-temannya. Syukurlah mereka cuma pingsan. Tapi Miko tadi natap Yuya dengan penuh kecurigaan. Yuya mindahin teman-temannya ke ruang istirahat kuil. Miko itu langsung nginterogasi Yuya. Jujur, lu ada hubungan apa sama monster tadi? Gue bisa ngerasain hawa jahat yang sama di dalam tubuh lu. Gue harus ngerukiah lu sekarang juga. Kuro di dalam tubuh Yuya ikutan panik, takut ikutan diusir pakai jimat. Ya udah, sekarang buka baju lu. Perintah Miko itu. Yuya melotot kaget. Miko itu jelasin kalau buat ngusir hawa jahat, dia butuh udara suci. Jadi makin banyak kulit yang terekspos, makin gampang roh suci masuk. Yuya nolak mentah-mentah, tapi Miko itu tetap maksa dan mulai narik-narik baju Yuya. Di momen paling absurd ini, Kaori tiba-tiba bangun. Yuya-san, siapa cewek itu? Dan kenapa Yuya-san setengah telanjang? Wajah Kaori merah padam nahan amarah dan malu. Yuya panik ngejelasin kesalahpahaman ini. Setelah semua beres, terungkap kalau ingatan Kaori dan yang lain soal monster tadi udah hilang total. Sang Miko akhirnya nyerah,
ngenalin dirinya sebagai Mai Kagurazaka, dan nyuruh mereka pulang. Liburan musim panas pun ditutup dengan rencana pergi ke festival berikutnya. Keesokan harinya di bumi, Yuya lagi asik bersihin gudang kakeknya yang penuh barang antik antah berantah. Ouma dan Yuti ikutan merinding sama hawa aneh dari koleksi kakeknya Yuya. Lewat skill Identify, Yuya nemu barang aneh bernama Heavenly Kakara atau tongkat biksu yang punya efek exorcise alias pengusir setan, mirip sama fungsi jimatnya Mai. Di tengah bersih-bersih, Knight menggonggong. Yuya ngerasain ada tamu di halaman rumah isekainya. Ternyata itu rombongan Putri Lexia, Luna, Kesatria Owen, dan pasukan yang kondisinya babak belur ngos-ngosan abis. Lexia kaget ngeliat Yuti ada di sana. Yuya akhirnya ngejelasin identitas Yuti sebagai mantan Dark Guild dan murid Bow Saint. Owen terkesima karena informasi ini super berharga. Tapi yang bikin bingung, gimana caranya rombongan manusia biasa bisa nembus sarang setan besar? Tiba-tiba, terdengar suara telepati di kepala Yuya. Aku yang ngelindungi mereka tahu. Ternyata, Master Usagi yang ngawal mereka ke sini. Tapi cara ngawalnya itu loh, LN Lovers. Usagi maksa para pasukan buat latih tanding 1 lawan 1 sama elit goblin di hutan. Kalau kabur, Usagi bakal nendang mereka. Bener-bener neraka berkedok pengawalan. Setelah nafas mereka teratur, Lexia ngumumin tujuan aslinya datang ke tempat mematikan ini. Yuya sama, ayo kita pergi ke festival bareng. Luna nambahin dengan muka lelah. Kerajaan Regal lagi ngadain festival nasional perayaan 100 tahun. Lexia ngundang lu, dan oh ya, berhubung lu diundang langsung sama Putri, lu nggak bisa nolak. Waduh, Yuya yang tadinya cuma mau santai, sekarang ketarik ke event raksasa kerajaan seberang. Bakal segila apa festival kerajaan Regal ini? Stay tune terus LN Lovers. Cerita dibuka dengan Owen yang minta maaf sambil megangin kepalanya gara-gara kelakuan Lexia. Ternyata, alasan kerajaan Regal tiba-tiba tertarik sama Yuya adalah karena Lexia pamer kemana-mana soal kehebatan Yuya. Yuya coba ngeles, bilang kalau dia cuma orang biasa, tapi tentu aja semua orang langsung teriak barengan. Itu nggak bener. Owen ngingetin kalau Yuya tuh udah ngejinatin naga legendaris. Yuya sempat ngeblank dan baru sadar, oh iya, Ouma-san kan naga legendaris ya. Saking santuinya Ouma yang kerjaannya cuma tidur dan baca buku-buku dari bumi, Yuya sampai lupa betapa bahayanya peliharaannya itu. Yuya malah kepikiran pengen beliin Ouma TV biar dia nggak bosan. Sumpah, ini MC kita emang beda LN Lovers. Terus Owen nyampein pesan dari Raja Regal. Intinya, sang raja pengen Yuya ikut turnamen bela diri di festival ulang tahun kerajaan. Yuya jelas kaget. Lah, kok gue yang disuruh tarung? Usut punya usut, Lexia dengan polosnya nyombong ke Raja Regal kalau Yuya itu jauh lebih kuat dari pahlawan andalan mereka, yaitu Sword Saint atau Pedang Suci. Mendengar kata Pedang Suci, Master Usagi yang dari tadi diam langsung bereaksi. Tapi kocaknya, Lexia malah nyolot ke kelinci imut bersuara om-om itu. Dia bilang, siapa yang kamu panggil gadis kecil? Kamu cuma menang kuat dikit dari Owen dan bisa ngomong. Jangan ngelunjak ya. Master Usagi langsung nengok ke Yuya. Woi, lu belum ngenalin gue ke mereka. Yuya akhirnya ngenalin Master Usagi dengan canggung, bilang kalau kelinci itu adalah gurunya, pemegang gelar Kicking Saint dan Ear Saint. Sontak, Lexia, Owen, dan para prajurit langsung mematung dengan mata melotot. Di dunia mereka, gelar suci itu cuma ada di dongeng. Belum selesai kagetnya, Master Usagi nambahin fakta gila lainnya. Gue emang ngajarin Yuya bela diri, tapi gue juga belajar sihir dari dia. Jadi kita berdua ini saling jadi guru dan murid. Semua orang langsung teriak syok. Owen cuma bisa bergumam ngeri ngebayangin profil Yuya, murid sekaligus guru dari seorang suci, dan majikan dari naga legendaris. Lexia langsung kicep dan ketakutan waktu Master Usagi natap dia pakai senyum garang. Master Usagi lalu memutuskan buat maksa Yuya ikut turnamen itu. Alasannya simpel, buat latihan. Usagi sadar, Yuya itu butuh banget belajar cara ngadepin musuh berpedang. Apalagi pihak yang jahat nggak bakal ngelepas Yuya gitu aja. Usagi ngerasa bersalah udah ngejeret Yuya ke urusan para suci. Jadi dia bertekad buat ngelatih Yuya gila-gilaan selama seminggu sebelum festival dimulai. Yuya cuma bisa gemeteran ngebayangin siksaan neraka macam apa yang bakal dia lewatin. Pindah scene ke hutan Ors di kerajaan Regal. Di sana, si bocah jahat lagi asik ngebantai monster kelas A dan S layaknya nginjek semut. Kabut hitam dari tubuhnya berubah jadi pedang yang nyacah monster kuat itu jadi tumpukan daging. Dua bawahannya, Fallen Spear Saint dan Fallen Sickle Saint,
cuma bisa nonton sambil keringet dingin. Si Spear Saint nyoba ngingetin si bocah jahat buat nggak terlalu heboh, karena Sword Saint lagi ada di hutan ini buat bersih-bersih monster. Tapi si bocah jahat langsung ngeluarin hawa membunuh yang luar biasa brutal, sampai bikin dua mantan orang suci itu kaku nggak bisa gerak. Si bocah jahat ngingetin dengan kejam kalau mereka itu cuma budak, pion rendahan yang nggak pantas ngatur majikannya. Dengan satu kibasan tangan, si bocah jahat ngehancurin sebagian besar hutan Ors bikin kawah raksasa. Meskipun begitu, si bocah jahat mutusin buat nurut dan main tenang dulu, karena dia pengen nikmatin momen paling epik saat ngebantai orang-orang di festival nasional nanti. Waduh, ancaman ngeri nih LN Lovers. Fast forward seminggu kemudian, Yuya, Lexia, Luna, Yuti, Knight, Akatsuki, dan Ouma akhirnya sampai di ibu kota kerajaan regal. Perjalanan mereka makan waktu lumayan lama karena pakai kereta kuda dan camping, bukan pakai sihir teleportasi demi jaga rahasia Yuya. Sesampainya di sana, Yuya takjub banget ngeliat suasana kota. Beda sama Alseria, di regal sihir itu dipakai buat kehidupan sehari-hari, seperti pertunjukan jalanan atau belanjaan yang melayang di bawah angin. Ouma yang pakai item pengecil tubuh ngedumel bete karena mau pergi nemuin Sword Saint sendirian. Lexia dan Luna yang masih syok ngeliat naga legendaris jadi sekecil itu sempet bikin Ouma mangap pengen ngebesar lagi. Pas lagi jalan-jalan di kota, terjadi momen rebutan waifu yang kocak. Lexia tiba-tiba meluk lengan Yuya sambil pamer asetnya. Luna nggak terima. Dia bilang Lexia itu putri kok murahan. Lexia malah bales ngejek. Gue ini wanita sebelum jadi putri. Lu cemburu kan? Gak mau kalah gengsi, Luna langsung meluk lengan Yuya yang sebelahnya. Yuya langsung panik, otaknya ngeblank ditarik dua cewek cantik. Ouma yang ngeliat dari jauh cuma bisa geleng-geleng kepala dan bilang, musuh terbesar dia ternyata bukan jahat, tapi wanita. Emang dia mirip banget sama si Sage kelakuannya. Sementara itu, di ruang tamu VIP Arena, Iris, sang Sword Saint, lagi istirahat dan ngeluh. Sumpah, pedang suci satu ini jomblo ngenes banget LN Lovers. Dia lagi galau karena nggak nemu-nemu cowok lebih kuat dari dia buat dijadiin suami. Tiba-tiba, Master Usagi muncul di balkon kamarnya. Iris kaget tapi nyambut Usagi dengan teh. Usagi ngebawa kabar super dark. Fist Saint ternyata udah jatuh ke pihak jahat dan lagi berburu para suci. Yang lebih parah, Bow Saint yang paling sayang sama manusia malah dibunuh oleh manusia yang dihasut oleh pihak jahat. Iris sedih banget dengernya. Pantes monster jahat makin banyak muncul di mana-mana. Usagi ngasih tahu kalau cuma Magic Saint yang kemungkinan masih aman. Iris lalu nanya apa Usagi bakal jadi lawannya di turnamen. Usagi senyum dan bilang, bukan gue, tapi murid gue. Hati-hati, lu bisa aja kalah. Iris langsung merinding dengar Usagi yang terkenal galak bisa punya murid, dan dia makin penasaran sehebat apa lawannya nanti. Balik lagi ke Yuya. Rombongan Yuya akhirnya masuk ke ruang VIP buat nemuin Raja Regal. Yuya gugup parah karena dia cuma pakai baju casual, beda sama Lexia yang udah dandan ala putri kerajaan. Di ruangan itu ada Raja Orgis, Perdana Menteri Royle dan Putri Layla. Raja Orgis langsung kaget ngeliat gerombolan Yuya. Lexia dengan bangganya ngenalin Yuya sebagai tunangannya. Yuya lalu ngenalin keluarganya, Yuti yang ngomong kaku, Knight, Akatsuki, dan Ouma. Pas ngeliat Ouma, Raja Orgis kaget dan keceplosan bilang, luar biasa. Kamu berhasil menjinakkan naga kuno. Deng, tiba-tiba aja tekanan aura yang super mengerikan langsung meledak di ruangan. Ouma mangap banget disamain sama naga kuno yang menurut dia cuma cacing kepanasan. Kaca ruangan pecah berantakan, dinding retak dan Raja Orgis, Royle beserta Layla langsung jatuh berlutut sambil sesak nafas pucat pasih. Ouma nanya dengan nada membunuh, kamu panggil gue apa barusan? Yuya langsung panik nyuruh Ouma berhenti dan minta maaf ke Raja. Ouma dengan bete bilang, gue ini bukan ikan teri kayak naga kuno, kamu harusnya sadar itu. Putri Layla dengan gemeteran nyelepuk kalau naga legendaris harusnya udah dikalahkan oleh Sage di masa lalu. Ouma langsung buang muka dan gengsi ngaku, waktu itu gue lagi emosi jiwa pas masih muda, terus si Sage ngehajar dan ngehentiin gue. Makanya gue diem aja sekarang. Raja Orgis malah ketawa ngakak dengar kejujuran Ouma, nyadar kalau Sage itu emang sekuat dewa. Ouma sempat ngelirik ke arah Yuya dan senyum, ngasih kode kalau pewaris Sage itu ada di depan mata mereka. Akhirnya suasana cair, dan Raja Orgis memperkenalkan diri secara resmi ke Yuya. Nah, gimana kelanjutan obrolan mereka dan gimana epiknya pertarungan Yuya lawan mbak-mbak jomblo Sword Saint?
Oke, LN Lovers, kita lanjut nih. Setelah Oma ngamuk dan bikin ruangan istana hancur, Yuya buru-buru ngejelasin kalau Oma itu bukan naga peliharaan dia, tapi emang kebetulan aja mereka jinak bareng. Raja Orgis yang udah mulai paham, langsung nanya ke Yuya dengan tatapan serius. Ngomong-ngomong, Yuya Dono, lo kan bukan dari sekitar sini, tapi lo orang baik kan? Yuya cuma bisa garu-garu kepala. Emang gitu? Raja Orgis langsung nyaut. Gini ya bro, lo ditemenin naga legendaris. Kalau itu bukan hal luar biasa, terus mau disebut apa dong? Yuya cuma bisa cengengesan. Hahaha, dia mikir dalam hati. Apa iya gitu? Bukan berarti Oma-san pingin dijinakin sama gue. Cuma kebetulan aja gue ngejinakin dia. Dalam juga ya pikiran Yuya. Nah, Orgi sama yang tadinya cengok langsung nyerocos lagi. Kalau gitu, nggak perlu khawatir dong pas Evil nyerang. Yuya langsung kaget. Enggak. Kayaknya Oma-san nggak bakal bantu kita lawan Evil. Begitu Yuya ngomong gitu, seketika Orgi sama, Royal-san, dan Layla sama langsung beku. Lexia-san dan rombongan lainnya juga ikutan kaget. Orgi sama dengan suara bergetar nanya, apa maksudnya? Jadi naga legendaris Oma sama nggak bakal bantu kita? Yuya cuma bisa bilang, dan sebelum Orgi sama sempat nanggepin, Oma-san yang tadinya cuma nyibir, akhirnya buka suara dengan nada meremehkan. Manusia ini berani-beraninya ya. Aku nggak tertarik sama Holy atau Evil. Kalian urus aja sendiri. Widih, bener-bener nggak peduli ya si Oma ini. Orgi sama langsung lemes. Nggak mungkin. Dia ngerengek dari lubuk hatinya dan duduk tak berdaya. Yuya sih paham perasaan raja, tapi emang bener juga itu nggak ada urusannya sama Oma-san. Meskipun kalau Oma mau, dia bisa aja hancurin Holy dan Evil, tapi kan dia nggak diserang duluan. Lagian dari sudut pandangnya, dia mungkin nggak tertarik sama keberadaan manusia. Kalau gitu, urusan konflik antara Holy dan Evil ini kan cuma buat kenyamanan manusia. Jadi aneh aja kalau ngelibatin Oma-san. Sejujurnya Yuya senang banget kalau Oma bisa bantu. Tapi kalau nggak mau, ya nggak bisa dipaksa juga. Pas Orgi sama dan yang lain pada murung, Lexia-san akhirnya nggak tahan dan nanya, lo dari tadi ngomongin kayak dongeng aja, maksud lo Evil bakal nyerang itu apa? Orgi sama dengan pelan ngejawab, iya, kita udah denger dari Sword Saint, jadi kita udah tahu sedikit. Tapi Lexia Domo dan yang lain belum tahu ya. Dia lanjutin, dunia lagi krisis sekarang. Gue juga ngira ini cuma dongeng, tapi keberadaan Evil itu beneran ngancam dunia sekarang. Lexia kaget. Evil? Iya, pernah denger tentang Holy dan Evil. Ya, Yuya juga pernah dengar di legenda. Dia pernah dengar kalau Evil itu kumpulan dari aspek negatif kemanusiaan, dan Holy itu yang ngelindungi manusia dari Evil. Udah lama perang. Orgi sama ngangguk. Lo benar, dan itu bukan cuma dongeng, itu cerita asli. Lexia makin gak percaya. Gak mungkin. Orgi sama nambahin. Dan dari apa yang gue dengar dari Sword Saint, kayaknya iblis itu bergerak lagi dan nyoba nyerang kita, manusia. Yuti langsung nyaut. Setuju, itu benar. Oma juga ikutan ngomong. Ya, itu. Aku bangun karena aku lapar dan juga karena bau Holy dan Evil terlalu kuat. Nah, pas Yuti dan Oma udah ngekonfirmasi, Lexia-san dan yang lain akhirnya mau nggak mau percaya. Terus Yuti dengan pedenya ngomong. Orgi sama jadi heran. Yuti ya? Lo ngomongnya pede banget, dasar lu apa? Yuti langsung nyolot. Pertanyaan bodoh, aku ini muridnya Bao Saint, jadi aku tahu. Orgi sama kaget. Apa? Yuya tiba-tiba nyeletuk. Gue juga muridnya Kicking Saint. Sontak seluruh ruangan kaget. Orgi sama, Royal Sun dan Layla sama langsung teriak saking kagetnya. Gak cuma lo punya naga legendaris, tapi lo juga muridnya Saint juga. Sungguh orang yang luar biasa. Semua orang pada natap Yuya. Tapi Lexia-san entah kenapa malah kelihatan bangga banget. Betul sekali, Yuya sama luar biasa. Yuya bingung. Enggak, kenapa lo bangga gitu? Lexia dengan santai jawab, karena gue istrinya. Yuya langsung panik. Enggak, bukan lo. Dari tunangan jadi istri, benar-benar fleksibel juga nih Lexia-san. Yuya cuma bisa geleng-geleng dalam hati. Raja Orgis akhirnya bilang, begitu. Kalau dia sebagus ini, gak heran Yuya Dono sekuat Sword Saint Dono. Yuya kaget. Baik. Tapi Sword Saint itu juga monster loh. Nah, Yuya Dono adalah muridnya Saint penendang, dan kayaknya gue nggak perlu ngasih tahu lo seberapa kuatnya Saint itu. Yuya cuma bisa cengengesan. Hahaha. Dia mikir dalam hati, Master Usagi itu emang kuat banget. Itu karena gue nggak bisa bertarung dengan baik tanpa pakai kekuatan Evil yang baru aja bisa gue tanganin sedikit. Kalau Yuya pakai kekuatan Evil, status Master Usagi sebagai Saint bakal terpaksa lepas dan kekuatannya berlipat ganda.
Tapi fakta bahwa kekuatan evil bisa dipakai buat bertarung di mana Saint pun, berarti kekuatan evil itu juga sekuat itu. Mengingat Kuro, yang kekuatan evil di tubuhnya yang lebih sering tidur sejak serangan Fist Saint, Yuya sekali lagi nyadar bahaya evil itu beneran ada. Baiklah, gue pengen ngomongin topik yang sulit, tapi hari ini kan festival nasional negara kita. Mari kita lupakan aja dan nikmati hari ini. Orgis sama nyoba ngecairin suasana. Yah, jawab Yuya. Oh ya, kita punya pandangan yang bagus buat turnamen yang bakal datang. Mau nonton dari sini aja? Lexiasan menganggukkan setuju, dan akhirnya mereka mutusin buat nonton dari kursi VIP itu. Ruangan itu ada di atas arena, ngadep ke seluruh arena jadi bisa lihat pertarungan dengan jelas. Lexiasan langsung narik tangan Yuya. Yuya sama, ayo nonton bareng. Iya. Yuya duduk di samping Lexiasan, dan di sisi seberangnya ada Layla sama, putri kerajaan Regal, yang ikutan duduk. Yuya sama, boleh nggak aku duduk di samping kamu juga? Iya, nggak apa-apa. Yuya celingak-celinguk. Kursi di ruangan khusus ini masih kosong. Sebaliknya ada kursi kosong di sebelah Raja Orgis sama. Tapi apa Layla sama boleh nonton bareng mereka? Lebih tepatnya karena negaranya yang ngadain acara kayak gini, jadi perlu ngehibur putri negara lain ya Lexiasan. Mumu. Tiba-tiba Lexiasan di sampingnya ngedumel. Ada apa Lexiasan? Enggak ada. Yuya bingung. Hah? Yuya ngerasa ada yang aneh, tapi dia mikir lebih baik gak usah ikut campur. Beda sama Lexiasan, Layla sama malah senyum dan naruh tangannya di tangan Yuya. Layla sama, Arah, kamu gak perlu manggil aku dengan sebutan kehormatan. Panggil aja aku Layla. Tidak, itu cuma... Itu benar. Kenapa kamu megang tangannya di tengah-tengah ini? Yuya sama tunanganku. Lexiasan ngomong panik ngelihat kelakuan Layla sama, tapi Layla sama cuma senyum santai. Tapi Yuya sama nggak bilang gitu. Bukankah itu cuma kesalahpahaman dari pihak Lexiasan? Tidak, aku nggak salah. Itu benar, di pikiranku. Yuya cuma bisa ngerutin kepala. Aku nggak bilang itu benar, tapi, bagaimanapun, jangan ganggu Yuya sama dan aku. Layla sama ngenanggepin pemongan Lexiasan dengan senyum kecut. Karena aku adalah keluarga kerajaan Regal, tempat riset sihir sangat aktif, kurasa aku bisa ngasih Yuya sama penjelasan yang lebih rinci tentang sihir yang bakal dipakai di turnamen daripada orang lain kan? Itu. Lexiasan langsung diem dengar omongan Layla sama. Yuya mikir emang bener sih, kerajaan Regal itu pusatnya sihir, dan sebagai anggota keluarga kerajaan, Layla sama pasti bisa ngejelasin sihir yang Yuya nggak tahu. Yuya sih nggak ada masalah pakai sihir berkat sirkuit dan teori sihir dari Sage Sun, tapi dia nggak tahu apa-apa soal sihir umum lainnya. Jadi dia bakal seneng banget kalau Layla sama mau ngejelasin. Jadi bolehkah aku percaya kata-kata kamu? Yuya nanya lagi ke Layla sama. Yah, tentu saja, jawab Layla sama dengan senyum. Mugu-mugu. Lexiasan langsung masang muka nyesel. Yuya dalam hati minta maaf sama Lexiasan. Dia cuma penasaran sama sihir aja kok. Makanya gue diem aja sekarang. Raja Orgis malah ketawa ngakak dengar kejujuran Oma, nyadar kalau Sage itu emang sekuat dewa. Oma sempat ngelirik ke arah Yuya dan senyum, ngasih kode kalau pewaris Sage itu ada di depan mata mereka. Akhirnya suasana cair, dan Raja Orgis memperkenalkan diri secara resmi ke Yuya. Nah, gimana kelanjutan obrolan mereka dan gimana epiknya pertarungan Yuya lawan mbak-mbak jomblo Sword Saint? Oke, LN Lovers, kita lanjut nih. Setelah Oma ngamuk dan bikin ruangan istana hancur, Yuya buru-buru ngejelasin kalau Oma itu bukan naga peliharaan dia, tapi emang kebetulan aja mereka jinak bareng. Raja Orgis yang udah mulai paham, langsung nanya ke Yuya dengan tatapan serius. Ngomong-ngomong, Yuya Dono, lo kan bukan dari sekitar sini, tapi lo orang baik kan? Yuya cuma bisa garu-garu kepala. Emang gitu? Raja Orgis langsung nyaut. Gini ya bro, lo ditemenin naga legendaris. Kalau itu bukan hal luar biasa, terus mau disebut apa dong? Yuya cuma bisa cengengesan. Hahaha. Dia mikir dalam hati. Apa iya gitu? Bukan berarti Omasan pingin dijinakin sama gue. Cuma kebetulan aja gue ngejinakin dia. Dalam juga ya pikiran Yuya. Nah, Orgis sama yang tadinya cengok langsung nyerocos lagi. Kalau gitu, nggak perlu khawatir dong pas Evil nyerang. Yuya langsung kaget. Enggak. Kayaknya Omasan nggak bakal bantu kita lawan Evil. Begitu Yuya ngomong gitu, seketika Orgis sama, Royal Sun, dan Layla sama langsung beku. Lexiasan dan rombongan lainnya juga ikutan kaget. Orgis sama dengan suara bergetar nanya, apa maksudnya? Jadi naga legendaris Oma sama nggak bakal bantu kita? Yuya cuma bisa bilang, dan sebelum Orgis sama sempat nanggepin, Omasan yang tadinya cuma nyibir, akhirnya buka suara dengan nada meremehkan.
Manusia ini berani-beraninya ya. Aku nggak tertarik sama holy atau evil. Kalian urus aja sendiri. Widih, bener-bener nggak peduli ya si Oma ini. Orgi sama langsung lemes. Nggak mungkin. Dia ngerengek dari lubuk hatinya dan duduk tak berdaya. Yuya sih paham perasaan raja, tapi emang bener juga itu nggak ada urusannya sama Oma-san. Meskipun kalau Oma mau, dia bisa aja hancurin holy dan evil, tapi kan dia nggak diserang duluan. Lagian dari sudut pandangnya, dia mungkin nggak tertarik sama keberadaan manusia. Kalau gitu, urusan konflik antara holy dan evil ini kan cuma buat kenyamanan manusia, jadi aneh aja kalau ngelibatin Oma-san. Sejujurnya Yuya senang banget kalau Oma bisa bantu, tapi kalau nggak mau, ya nggak bisa dipaksa juga. Pas Orgi sama dan yang lain pada murung, Lexiasan akhirnya nggak tahan dan nanya, "Lo dari tadi ngomongin kayak dongeng aja, maksud lo evil bakal nyerang itu apa?" Orgi sama dengan pelan ngejawab, Iya, kita udah denger dari Sword Saint, jadi kita udah tahu sedikit. Tapi Lexiadomo dan yang lain belum tahu ya." Dia lanjutin, "Dunia lagi krisis sekarang. Gue juga ngira ini cuma dongeng, tapi keberadaan evil itu beneran ngancam dunia sekarang." Lexia kaget. "Evil? Iya, pernah dengar tentang holy dan evil?" "Ya, Yuya juga pernah dengar di legenda. Dia pernah dengar kalau evil itu kumpulan dari aspek negatif kemanusiaan, dan holy itu yang ngelindungi manusia dari evil. Udah lama perang." Orgi sama ngangguk. "Lo benar, dan itu bukan cuma dongeng, itu cerita asli." Lexia makin gak percaya. "Gak mungkin." Orgi sama nambahin. "Dan dari apa yang gue dengar dari Sword Saint, kayaknya iblis itu bergerak lagi dan nyoba nyerang kita, manusia." Yuti langsung nyaut. "Setuju, itu benar." Oma juga ikutan ngomong. "Ya, itu. Aku bangun karena aku lapar dan juga karena bau holy dan evil terlalu kuat." Nah, pas Yuti dan Oma udah ngekonfirmasi, Lexiasan dan yang lain akhirnya mau nggak mau percaya. Terus Yuti dengan pedenya ngomong. Orgi sama jadi heran. Yuti ya? Lo ngomongnya pede banget, dasar lo apa?" Yuti langsung nyolot. "Pertanyaan bodoh, aku ini muridnya Bao Saint, jadi aku tahu." Orgi sama kaget. "Apa?" Yuya tiba-tiba nyeletuk. "Gue juga muridnya Kicking Saint." Sontak seluruh ruangan kaget. Orgi sama, Royal Sun, dan Layla sama langsung teriak saking kagetnya. "Gak cuma lo punya naga legendaris, tapi lo juga muridnya Saint juga." Sungguh orang yang luar biasa. Semua orang pada natap Yuya. Tapi Lexiasan entah kenapa malah kelihatan bangga banget. "Betul sekali, Yuya sama luar biasa." Yuya bingung. "Enggak, kenapa lo bangga gitu?" Lexia dengan santai jawab, "Karena gue istrinya." Yuya langsung panik. "Enggak, bukan lo." Dari tunangan jadi istri, benar-benar fleksibel juga nih Lexiasan. Yuya cuma bisa geleng-geleng dalam hati. Raja Orgis akhirnya bilang, "Begitu, kalau dia sebagus ini, gak heran Yuya Dono sekuat Sword Saint Dono." Yuya kaget. "Baik, tapi Sword Saint itu juga monster loh." Nah, Yuya Dono adalah muridnya Saint penendang, dan kayaknya gue gak perlu ngasih tahu lo seberapa kuatnya Saint itu. Yuya cuma bisa cengengesan. Hahaha, dia mikir dalam hati, Master Usagi itu emang kuat banget. Itu karena gue nggak bisa bertarung dengan baik tanpa pakai kekuatan evil yang baru aja bisa gue tanganin sedikit. Kalau Yuya pakai kekuatan evil, status Master Usagi sebagai Saint bakal terpaksa lepas dan kekuatannya berlipat ganda. Tapi fakta bahwa kekuatan evil bisa dipakai buat bertarung di mana Saint pun, berarti kekuatan evil itu juga sekuat itu. Mengingat Kuro, yang kekuatan evil di tubuhnya yang lebih sering tidur sejak serangan Fist Saint, Yuya sekali lagi nyadar bahaya evil itu beneran ada. Baiklah, gue pengen ngomongin topik yang sulit, tapi hari ini kan festival nasional negara kita. Mari kita lupakan aja dan nikmati hari ini." Orgis sama nyoba ngecairin suasana. "Ya, jawab Yuya. "Oh ya, kita punya pandangan yang bagus buat turnamen yang bakal datang. Mau nonton dari sini aja?" Lexiasan menganggukkan setuju, dan akhirnya mereka mutusin buat nonton dari kursi VIP itu. Ruangan itu ada di atas arena, ngadep ke seluruh arena jadi bisa lihat pertarungan dengan jelas. Lexiasan langsung narik tangan Yuya. "Yuya sama, ayo nonton bareng." Iya. Yuya duduk di samping Lexiasan, dan di sisi seberangnya ada Layla sama, putri kerajaan Regal, yang ikutan duduk. "Yuya sama, boleh nggak aku duduk di samping kamu juga?" Iya, nggak apa-apa." Yuya celingak-celinguk. Kursi di ruangan khusus ini masih kosong. Sebaliknya ada kursi kosong di sebelah Raja Orgi sama. Tapi apa Layla sama boleh nonton bareng mereka? Lebih tepatnya karena negaranya yang ngadain acara kayak gini. Jadi perlu ngehibur putri negara lain ya Lexiasan. Mumu. Tiba-tiba Lexiasan di sampingnya ngedumel.
Ada apa Lexiasan? Enggak ada. Yuya bingung. Hah? Yuya ngerasa ada yang aneh, tapi dia mikir lebih baik gak usah ikut campur. Beda sama Lexiasan, Leila Sama malah senyum dan naruh tangannya di tangan Yuya. Leila Sama, Arah, kamu gak perlu manggil aku dengan sebutan kehormatan. Panggil aja aku Leila. Tidak, itu cuma... Itu benar. Kenapa kamu megang tangannya di tengah-tengah ini? Yuya Sama tunanganku. Lexiasan ngomong panik ngelihat kelakuan Leila Sama, tapi Leila Sama cuma senyum santai. Tapi Yuya Sama nggak bilang gitu. Bukankah itu cuma kesalahpahaman dari pihak Lexiasan? Tidak, aku nggak salah. Itu benar, di pikiranku. Yuya cuma bisa ngerutin kepala. Aku nggak bilang itu benar, tapi, bagaimanapun, jangan ganggu Yuya Sama dan aku. Leila Sama ngenanggepin omongan Lexiasan dengan senyum kecut. Karena aku adalah keluarga kerajaan Regal, tempat riset sihir sangat aktif, kurasa aku bisa ngasih Yuya Sama penjelasan yang lebih rinci tentang sihir yang bakal dipakai di turnamen daripada orang lain kan? Itu. Lexiasan langsung diem dengar omongan Leila Sama. Yuya mikir emang bener sih, kerajaan Regal itu pusatnya sihir, dan sebagai anggota keluarga kerajaan, Leila Sama pasti bisa ngejelasin sihir yang Yuya nggak tahu. Yuya sih nggak ada masalah pakai sihir berkat sirkuit dan teori sihir dari Sage Sun, tapi dia nggak tahu apa-apa soal sihir umum lainnya. Jadi dia bakal seneng banget kalau Leila Sama mau ngejelasin. Jadi bolehkah aku percaya kata-kata kamu? Yuya nanya lagi ke Leila Sama. Yah, tentu saja, jawab Leila Sama dengan senyum. Mugu-mugu. Lexiasan langsung masang muka nyesel. Yuya dalam hati minta maaf sama Lexiasan. Dia cuma penasaran sama sihir aja kok. Pas lagi asyik mikir, Yuya teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, di mana Sword Saint? Dia nanya soal Sword Saint, lawan tandingnya nanti, karena dengar kalau pertandingannya bakal diadain setelah turnamen ini. Orgi Sama, yang duduk agak jauh, senyum. Oh, Sword Saint Dono nunggu di ruang tamu sampai pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, Yuya Dono dan Sword Saint Dono bakal dipanggil sama ofisial, jadi ikutin mereka aja. Dimengerti? Mari kita mulai sekarang. Orgi Sama berdiri dan ngadep ke semua penonton. Terus ada sesuatu kayak mikrofon ditaruh di depannya. Orgi Sama pun mulai pidato. Seketika, suaranya menggema di seluruh arena dan semua penonton yang excited langsung diam dengerin. Yuya mikir, ini sihir apa ya? Pasti alat sihir yang fungsinya sama kayak mikrofon. Saking keponya soal sihir itu, Yuya sampai nggak dengar pidato pembukaan Orgi Sama. Maaf ya Pak Raja. Pas Yuya ngalihin pandangannya ke arena, dia lihat pertandingan pertama bakal segera dimulai. Ada cowok kekar dan cowok kurus berjubah muncul di arena. Kelihatan kayak dua hal yang berlawanan, penyihir dan pejuang mungkin. Pas pertarungan dimulai, si cowok kekar nyerang si cowok berjubah pakai pedang besarnya. Tapi si cowok berjubah ngejaga jarak dari serangan itu, teriak sesuatu dan ngarahin telapak tangannya ke cowok kekar itu. Terus bola api keluar dari telapak tangannya ngarah ke cowok kekar itu. Yuya jarang lihat orang lain pakai sihir, jadi dia senang banget lihat orang lain ngeluarin sihir kayak gini. Itu bola api, sihir elemen api. Kalau penyihir biasa, butuh 2 mantra lagi buat ngeluarin sihir sekuat itu. Tapi penyihir itu kayaknya cukup terampil buat mempersingkatnya. Leila Sama ngejelasin, tapi Yuya nggak terlalu paham seberapa hebatnya itu. Monster di Great Demon's Den emang pakai sihir, tapi mereka nggak pakai mantra kayak gitu. Dan kayak yang tertulis di buku Sage Sun, orang pada umumnya ngeluarin sihir sambil ngerapalin mantra. Kalau ngikutin penjelasan Leila Sama, kayaknya butuh waktu lebih lama buat ngeluarin sihir sekuat itu. Tapi dengan pengetahuan Sage Sun, Yuya nggak bisa mastiin. Apalagi pas Yuya ngelihat lebih dekat, si cowok berjubah itu cuma pakai api, jadi kayaknya ada atribut yang ngikat juga. Padahal menurut buku Sage Sun, mantra nggak diperlukan dan atribut nggak relevan. Yang paling penting itu imajinasi, jadi cara berpikir Sage Sun ini emang beda dari orang lain. Yuya nonton pertarungan itu dengan pikiran fresh, dan akhirnya si pejuang menang setelah nyudutin si penyihir dan ngedorongnya. Yuya akhir-akhir ini banyak latihan sama Yuti, jadi dia pelan-pelan dapat pengalaman bertarung ngelawan orang lain. Tapi itu masih belum cukup, jadi nonton orang lain bertarung kayak gini itu pengalaman belajar yang luar biasa. Ini memang nggak bisa diterapin ke semua pertempuran di ruang terbatas arena,
tapi tetap pengalaman berharga. Pas pertandingan berlanjut, level kompetisinya makin tinggi pas para pemenang bertarung satu sama lain. Pertandingan terakhir adalah pendekar pedang ngelawan pendekar pedang, dan itu pertarungan pedang yang sengit. Yuya nonton pertarungan itu dengan cermat dan konsentrasi buat nyoba bikin gerakan kayak miliknya. Dulu, gak mudah buat nonton dan belajar gerakan orang-orang yang lebih kuat dari level tertentu atau buat nyuri teknik mereka. Tapi sekarang, entah kenapa Yuya yakin bisa nguasain gerakan pendekar pedang dan penyihir yang terlibat dalam pertempuran sengit di turnamen di depannya dengan sempurna. Ini apa ya? Perasaan ini? Pas Yuya lagi bingung sama sensasi yang belum pernah dia rasain sebelumnya, akhirnya pertandingan pun berakhir. Terus ada ketukan di pintu kamar dan seorang petugas masuk. "Permisi, aku di sini buat ngundang lawan dari Sword Saint sama." Yuya masih terus bingung. "Permisi, aku di sini buat ngundang lawan dari Sword Saint sama." Yuya? Ya, apa? Undangan? Yuya, kamu udah dipanggil. Oh, udah giliran gue. Kamu baik-baik aja? Yuti natap Yuya khawatir karena Yuya kurang tanggap. "Iya, gue baik-baik aja. Cuma tadi gue nonton pertarungan dan kaget kalau gue kayaknya bisa ngatasin dari gue lebih baik dari yang gue harapkan." "Aku mengerti. Apakah itu efek berbahaya dari waktu itu? Atau manfaat?" "Waktu itu?" Yuya nggak tahu maksud Yuti apa, tapi dia nggak punya waktu buat nanya. Begitu Yuya mau ngikutin petugas, Lexiasan dan yang lain ngasih kata-kata semangat. "Kalau itu Yuya sama, kamu pasti bisa menang. Semangat ya. Tunjukin kemampuanmu." Knight nyaut. "Grrr." Akatsuki, "Buhi." Ouma dengan santai bilang, Saint, ya. Paling-paling mereka cuma bisa ngerusak kakiku." Yuya nggak tahu Ouma-san nyemangatin dia atau enggak, tapi dia bakal ngelakuin yang terbaik biar nggak bikin malu. Yuya pun mengambil keputusan dan ngikutin petugas. Harap tunggu di ruang tunggu ini. Pas Yuya masuk ruang tunggu, dia nemuin Master Usagi di dalam. "Ah, Master Usagi." Master Usagi senyum. "Ini akhirnya datang ya?" Yuya nanya. Ya, atau lebih tepatnya, aku dengar kamu menuju ke Sword Saint, tapi apa yang kamu lakukan di sana?" Master Usagi jawab, "Kami baru aja tukeran info dan ngomongin seberapa hebat kamu. Itu bagus. Sword Saint bakal ngelawan kamu dengan serius loh." Yuya terkejut. "Kenapa kamu ngelakuin itu? Aku nggak yakin bisa bertahan 5 detik kalau Sword Saint beneran nyerang aku loh." Master Usagi natap Yuya yang cengok dengan tatapan tajam. "Apa yang kamu omongin? Kalau lawan nggak serius, itu bukan latihan." Itu mungkin bener sih, tapi..." "Dan juga, pas kamu bertarung, jangan nunjukin penampilan yang buruk, oke? Kalau kamu kalah, kualitas aku sebagai tuanmu bakal dipertanyakan. Kamu bersikap nggak masuk akal di sini." Yuya panik. "Bukankah nggak mungkin buat gue menang kalau Sword Saint beneran nyerang ya? Apa yang harus gue lakuin?" Tidak. Ini adalah cara Master Usagi buat nyemangatin dia. Yah, pasti itu." Yuya berusaha percaya diri. Dia nggak tahu seberapa serius lawannya, tapi kalau dia tanya ke Master Usagi, dia mungkin bakal disuruh bener-bener nyoba dan menang, jadi dia diam aja. Yuya keringetan gak karuan, dan tiba-tiba dia nyadar sesuatu. Kalau dipikir-pikir, Master Usagi ada di sini sejak awal, tapi ada yang nuntun kamu ke sini?" Master Usagi jawab, "Enggak, aku masuk sendiri." "Kamu cuma ngelakuin apapun yang kamu mau kan?" Yuya ngerasa gitu, tapi dia terpesona dengan perasaan kebebasan Master Usagi. Tapi tiba-tiba dia mutusin buat nanya soal perasaan aneh yang dia rasain dengan matanya. Master, sejak ngalahin Saint Fist, penglihatan aku jadi lebih baik secara aneh. Mungkin aku bisa lihat gerakan lebih cepat, atau mungkin aku bisa menyerap teknik yang aku lihat." "Apa?" Master Usagi masang muka heran dan merenung sendiri. "Mungkinkah itu memang pada saat itu juga?" Master Usagi?" Pas Yuya coba manggil Master Usagi yang mulai merenung, petugas kembali manggil dia lagi. "Permisi, sekarang, kelinci?" Petugas yang datang masang muka heran pas melihat Master Usagi di ruangan, dan Yuya buru-buru buka mulut. "Oh,
Jangan khawatir soal itu. Ngomong-ngomong, bisa aku pergi sekarang? Iya, aku bakal nunjukin jalannya. Baiklah, Master Usagi, aku pergi sekarang. Setelah diusir sama Master Usagi, Yuya pindah ke pintu masuk arena. Saat itu dia udah ganti baju jadi Bloodstained War Series buat siap bertarung kapan aja dan udah nyiapin segala sesuatu. Tapi dia ngelepas helmnya biar mukanya kelihatan karena dia bakal ketemu Sword Saint buat pertama kalinya. Setelah nunggu sebentar, dia dengar suara Orgi sama. Kayaknya dia lagi ngejelasin soal pertandingannya. Ih, itu nggak bagus. Yuya jadi gugup ini. Tapi sayangnya waktu nggak nunggu Yuya, dan nggak lama kemudian, pidato Orgi sama kayaknya udah selesai, dan Yuya pergi melewati pintu masuk. Terus Yuya terkejut ngehadapin Sorak yang naik sekaligus. Aku nggak bisa percaya kerumunan sebesar ini. Pas dia jadi penonton, dia nggak terlalu peduli sama jumlah orang yang nonton. Mungkin karena dia punya perasaan kuat kalau dia bagian dari penonton. Tapi pas dia berdiri di depan semuanya, Sorak itu luar biasa sampai dia hampir mundur. Tapi nggak mungkin dia kabur, jadi dia nahan diri dan berhasil nahan posisinya. Jadi kamu muridnya Usagi ya? Suara wanita sampai ke telinga Yuya pas kerumunan bersorak keras. Pas Yuya ngalihin pandangannya ke arah suara itu, seorang wanita datang melewati pintu masuk di seberang arena dengan matanya masih tertutup. Wanita itu punya penampilan elegan yang kelihatan gak cocok dengan arena, dan Yuya yakin dia adalah wanita bangsawan. Tapi pedang di pinggangnya dan aura wanita yang luar biasa itu bikin Yuya ngerti kalau wanita di depannya itu lawannya, si Sword Saint. Kamu adalah Sword Saint. Tidak mungkin. Yuya pernah dengar kalau dia itu yang terkuat di antara para Saint. Jadi dia kira Sword Saint bakal lebih tegas dan nakutin. Tapi dia sama sekali nggak kayak yang Yuya bayangin. Ya, itu betul. Aku Iris, Sword Saint. Dan kamu, wanita di depan Yuya, Irisan, pelan-pelan buka matanya dan kemudian beku karena kaget pas lihat muka Yuya. Apa? Ada apa? Pas Yuya nyanya soal reaksi gak terduga itu, dia tiba-tiba naruh tangannya di pipinya dan tiba-tiba jongkok. Perasaan apa di dadaku ini? Mungkinkah ini cinta? Gak apa. Aku cuma tertarik sama pria yang lebih kuat dari aku. Begitu? Yuya bingung banget. Apa sih yang dia omongin dari tadi? Irisan terus berdehem pas Yuya nyoba nyari tahu apa yang lagi terjadi. Dan kamu? Aku adalah muridnya Saint Penendang, Yuya Tenju. Yuya-kun kan? Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Ya, aku berumur 16. Ada perbedaan usia sekitar 10 tahun. Tidak, gak jarang orang punya perbedaan usia akhir-akhir ini. Maksudku, itu sesuatu yang bikin iri. Yuya gak tahu apa yang dia omongin dari tadi. Dia gak tahu, tapi dia ngerasa dingin sejak tadi. Pas Yuya menggigil tanpa sadar, Irisan yang tadinya semangat banget, tiba-tiba natap dia dengan tajam. Ya, tapi kalau kamu gak punya kemampuan, kita gak bisa ngomongin itu. Tentu saja, aku bakal ngasih segalanya. Yuya ngeluarin Omni Sword-nya dan ngangkatnya dengan tenang. Baiklah, ayo. Di akhir kata-kata Irisan, sinyal buat mulai pertarungan akhirnya dikasih, dan Yuya melangkah dengan sekuat tenaga dan nebas Irisan. Tapi, kamu gak bakal pernah nyentuh aku dengan itu. Serangan Yuya dibelokin dengan suara metalik yang jernih sebelum nyampe ke Irisan. Tapi, pas Yuya ngelakukan itu, dia nyadar kalau lengan Irisan jadi buram sesaat. Jangan bilang, kamu ngibas pedangmu dalam sekejap. Kamu bisa lihat dengan jelas ya. Biasanya akhirnya gak ada yang bisa kenal itu. Ngeliat Irisan senyum lucu, Yuya gak bisa nahan keringet dinginnya. Enggak. Bukankah itu keterlaluan banget? Apa yang harus gue lakuin sama pedang yang diibas dengan kecepatan yang hampir gak bisa dikenali? Apalagi, ngeliat Irisan sekarang, pedangnya tersarung dengan baik. Ini bukanlah gerakan yang bisa dilakukan dalam sekejap. Irisan terus senyum provokatif ke Yuya yang cengong. Ngomong-ngomong, kamu gak bakal bilang ini akhirnya kan? Tentu saja, Yuya gak bakal bilang ini akhirnya. Tapi itu jelas usaha terbaiknya. Tapi Irisan dengan mudah ngeblok itu. Apalagi, ini gak kayak disempurnakan sama sihir tertentu. Yuya udah tahu itu. Tapi perbedaannya begitu besar sampai dia cuma bisa senyum kecut. Ngeliat Yuya kayak gitu, Irisan masang muka curiga. Kamu kayaknya agak terlalu buru-buru kan? Enggak, ini enggak. Aku buru-buru sampai jadi tenang. Aku mengerti. Jadi kamu mau nyerah? Gak mungkin. Jelas banget buat Yuya kalau kekuatannya gak bakal berhasil. Kalau gitu dia harus ngakuin apa yang dia bisa.
Pas Yuya lari lagi ke depan, dia nyimpen Omni Sword-nya dan ngeluarin Absolute Spear-nya dari item box. Tombak. Hah, nyerang Airisan yang lagi geleng-geleng, Yuya ngelempar Absolute Spear dengan serius. Tapi, dengan suara logam yang jernih lagi, tombak itu dengan mudah dipukul mundur. Menurutmu apa yang kamu lakukan? Serangan sekali gitu? Apa? Segera setelah Yuya ngelempar Absolute Spear, dia udah punya senjata baru di tangan. Itu adalah Formless Bow, dan terus dia nembak beberapa anak panah tak terlihat. Hah? Airisan kayaknya gak ngerti apa yang Yuya lakuin sesaat, tapi kayaknya dia ngerasain anak panah tak terlihat yang Yuya tembak, dan suara logam terdengar, dan semua anak panah Yuya terpental. Aku kaget. Pedangku bisa nebas dengan kecepatan yang gak bisa ditelacak sama mata, tapi aku gak nyangka benar-benar jadi anak panah tak terlihat. Hah? Masih ada lagi? Airisan kayaknya lagi ngomong sesuatu, tapi biar Yuya bisa ngelawan Airisan dengan benar, dia gak bisa ngasih Airisan waktu buat nyerang. Dia harus nyerangnya secara sepihak dengan serangan bertubi-tubi. Meskipun begitu, serangan Yuya masih ditangkis sama pedangnya dengan kecepatan yang gak bisa diikuti sama matanya. Terus Yuya ngeluncurin Absolute Spear ke Airisan yang baru aja balik ke dia dengan tendangan yang diajarin langsung sama Master Usagi. Airisan melodot pas dia ngeliat tombak kuat yang tiba-tiba masuk ke rentetan anak panah yang gak putus-putus. Tunggu, gak mungkin. Itu Absolute Spear yang lebih kuat dari yang dilempar tadi, gak bisa dengan mudah ditangkis sama Airisan. Ini pertama kalinya Yuya ngeliat dia serius pakai pedangnya sejak pertarungan pura-pura dimulai. Ini Airisan masih bisa ngeblok Absolute Spear Yuya, tapi Yuya lagi nunggu celah sesaat dalam pertahanannya. Tunggu, pamal besarmu itu kayaknya sesuatu yang berbahaya. Ya, Yuya bersiap untuk nyerang dengan World Annihilation. Beda sama senjata lainnya, senjata ini punya celah yang besar jadi susah buat nyerang. Tapi, kalau dia bisa nyerang, itu bakal cukup kuat buat ngalahin lawan siapapun. Lagi pula, itu bawa masa yang sama kayak dunia dalam serangan itu. Selain itu, untuk meningkatkan kepastian, Yuya juga menyebarkan Magic Clouds untuk pertama kalinya di sini. Terus cahaya biru pucat muncrat dari tubuh Yuya dan meledak kayak sambaran listrik. Mata Airisan melotot pas lihat Yuya. Sekarang, apa? Itu yang terbaik yang bisa Yuya lakuin. Tapi... Airisan menatap World Annihilation Yuya dengan ekspresi bijaksana. Tepat sebelum pedangnya bertabrakan dengan World Annihilation Yuya, dia ngarahin gerakannya dengan pedangnya, seolah-olah buat nangkep semua impact dari tabrakan itu. Impact dari World Annihilation langsung menuju kehampaan, tapi kayaknya gak mudah nerima serangan ini, bahkan buat Airisan sendiri, dan dia gak punya waktu buat ngikutin celah Yuya setelah serangan itu. Serangan semacam ini gak mungkin. Muka Airisan berubah, dan dia natap tangannya. Pas Yuya ngeliat lebih dekat, tangannya sedikit gemetar. Mungkin dia mati rasa. Enggak, aku rasa gak mungkin buat nangkep massa yang setara dengan dunia dan cuma mati rasa. Tapi, sekarang setelah serangan terkuat Yuya di blok, dia mikir langkah ini gak bakal berhasil lagi di kemudian hari. Yuya udah manfaatin celah karena dia belum pernah lihat serangan itu sebelumnya. Tapi, Yuya rasa gak bakal bisa ngelakuin hal yang sama lain kali. Airisan masang muka serius di mukanya pas Yuya keringet dingin. Bukannya aku ceroboh, tapi itu terlalu gak terduga. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku siapa? Bahkan kalau kamu nanyakan itu ke aku? Oke, baiklah. Tapi kamu ngerti kalau seranganmu gak bakal berhasil lagi kan? Apa yang bakal kamu lakuin soal itu? Sekarang World Annihilation yang udah diperkuat sama Magic Clouds dicegah, hampir gak ada lagi yang bisa Yuya lakuin. Airisan tiba-tiba senyum ke Yuya pas dia mikirin itu dengan putus asa. Ya, Yuya-kun yang nyerang sekarang ini. Jadi sekarang aku yang nyerang, oke? Hah? Pada saat itu, penglihatan dinamis dan kecepatan berpikir yang ditingkatkan sama Magic Clouds berhasil nangkep gerakan Airisan. Dan pas Yuya secara refleks ngeluarin Omni Sword-nya dan ngambil posisi bertahan, dia ngerasain dampak yang luar biasa di tangannya. Ara, aku kira kamu gak bakal bisa ngeblok serangan pertama. Tapi kalau kamu nangkepnya secara langsung, tanganmu gak bakal bisa nahan loh. Kayak yang Airisan bilang, lengannya mati rasa gara-gara pukulan yang baru aja dia terima. Kalau dia gak bisa nerima dampaknya kayak Airisan, dia mungkin bakal tewas dalam waktu singkat. Tapi, ya, aku gak bakal ngasih kamu waktu buat ngelewatin itu. Yuya kewalahan sama serangan pedang yang mengamuk. Dia berhasil bertahan dengan memperkuat kemampuan fisik dan penglihatannya pakai Magic Clouds. Tapi kalau dia dalam keadaan normal, dia bakal tewas dengan pukulan pertama. Aku kaget, kamu bisa mencegahnya juga. Apa kamu beneran muridnya Usagi? Ya, benar. Itu adalah bakat yang luar biasa. Nginget kamu baru aja belajar pakai pedang. Tapi sayangnya, aku harus terus maju. Kecepatan serangan irisan secara bertahap meningkat dan bahkan penglihatan dinamis Yuya yang udah ditingkatkan gak bisa lagi ngelacaknya. Tapi, irisan nyadar perasaan aneh dan geleng-geleng. Yuya juga nyadar ketidaknyamanan itu nanti.
Kenapa gue nggak bisa ngikutin dia dengan mata gue tapi gue bisa bereaksi? Yah, Irisan ngibas pedangnya dengan kecepatan yang nggak mungkin Yuya tangani, tapi entah kenapa dia bisa ngeblok serangannya. Wah, ini makin seru aja nih. Yuya dapat kekuatan aneh apa lagi? Dan gimana kelanjutan pertarungannya lawan Sword Chain Iris? Yo, LN Lovers, balik lagi bareng gue, Billy Zone di Isekai Cheat paling gokil sedunia. Gimana? Udah pada siap buat digasak lagi otaknya sama kelakuan Yuya dan kawan-kawan? Pasti udah dong. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung gas ke petualangan Yuya di Kerajaan Regal. Chapter yang lalu, kita lihat Yuya itu kok ya bisa gitu ya, ngeblok semua serangan Irisan yang makin menjadi-jadi. Jujur, Irisan sendiri garu-garu kepala. Gila, ini orang gimana caranya sih masih bisa ngelak padahal matanya aja nggak ngikutin gerakan gue? Pertanyaan bagus Irisan. Yuya juga bingung. Dia nggak ngerti kenapa badannya bisa refleks secepat itu, seolah-olah dia udah pernah ngalamin pertarungan level dewa sebelumnya. Nah, saking frustasinya, Irisan akhirnya ambil jarak dan ngos-ngosan. Dia bilang, aneh banget sumpah. Lu nggak bisa ngikutin tapi kok bisa nangkal semua jurus gue? Lu sebenarnya ngapain sih? Yuya cuma bisa geleng-geleng kepala. Gue juga nggak tahu Irisan. Ini dia nih LN Lovers, keunikan Yuya. Kadang dia sendiri nggak ngeh sama kekuatan tersembunyinya. Tapi Irisan nggak mau nyerah gitu aja. Dia maju lagi dengan kecepatan yang gila-gilaan, bikin tanah retak dan arena bergetar. Dan dia nyerang lagi pakai jurus andalannya, Flash Sword. Kali ini tebasannya udah bukan cuma cepat doang, tapi kekuatannya juga gila-gilaan. Kalau sebelumnya Irisan fokus ke kecepatan dan serangan beruntun, sekarang dia fokus ke pukulan berat yang ngutamain daya hantam. Yuya sadar, kalau dia tetap ngeblok kayak tadi, dia bakal tamat riwayatnya. Dia harus bisa nelen serangan ini, sama kayak Irisan nelen World Annihilation-nya dia. Tapi sayangnya Yuya belum punya skill kayak gitu. Tapi tunggu dulu. Tiba-tiba, jelek. Yuya entah gimana caranya, muter badan dan nerima hantaman Irisan pakai Omnisword sambil maju deketin Master Pedang Suci itu. Yuya sendiri ngerasa Irisan gak ngerasa apa-apa pas pedangnya ditarik. Lalu Master Pedang Suci itu langsung menjauh dari Yuya. Irisan sampai ngucur keringet dingin. Gila, lu beneran muridnya Master Usagi. Jangan-jangan lu bukan cuma levelnya murid, tapi Saint, bahkan mungkin lebih. Jujur aja LN Lovers, pas Yuya ngelihat serangan Irisan barusan, dia refleks aja mikir kalau dia bisa ngelawannya. Dia nggak cuma ngehindar, tapi langsung bales serangan juga. Tapi serangan baliknya Yuya itu diblok mentah-mentah sama Irisan. Yuya sampai tercengang. Gila, barusan gue pikir udah kena nih. Dia sadar, ngalahin Master Usagi aja susah banget, jadi wajar kalau serangannya nggak mempan ke Irisan. Tapi tetap aja, dia lumayan shock serangan dia bisa diblok seenteng itu. Nah, disinilah Yuya mikir, kalau buat ngelawan Master Usagi tuh, dia harus pakai kekuatan jahatnya. Tapi boleh nggak sih sekarang dia lepasin? Walaupun dia bisa ngontrol kekuatan jahatnya, dia takut banget kalau Irisan salah sangka dan ngira dia beneran jahat. Master Usagi juga nggak mungkin cerita soal kekuatan jahat di badannya Yuya. Lagian gurinya juga pernah bilang, hati-hati nunjukin kekuatan itu ke para Saint. Jadi Yuya bimbang banget. Dia harus ngalahin Irisan tanpa kekuatan jahat. Mana mungkin. Di tengah kebimbangannya, tiba-tiba Kuro, entitas jahat yang dalamnya Yuya yang selama ini tidur, bangun sambil nguap lebar-lebar. Tidur gue nyenyak banget. Kok lu lagi berantem sama Master Pedang Suci? Yuya buru-buru ngejelasin. Sorry Kuro, jangan detail-detail, intinya ya kejadian aja. Halah, kejadian apaannya? Lu tuh makin lama kok jadi makin kayak jahat beneran sih? Yuya langsung sewot. Jangan ngomong yang aneh-aneh dong lu. Yuya bilang kalau dia bisa hidup tenang, dia senang-senang aja. Tapi masalahnya, jahat terus-terusan ngejar dia, makanya dia harus jadi kuat buat jaga diri. Dan pertarungan ini juga bagian dari latihannya buat ngelawan jahat. Irisan yang nggak tahu kru siapa Kuro, cuma bisa ngeliatin Yuya ngedumel sendiri. Lu ngomong sama siapa sih? Yuya cuma bisa gelagapan. Enggak kok, enggak sama siapa-siapa. Nah, Irisan yang ngeliat Yuya bengong, akhirnya mutusin buat udahan pertarungan ini. Oke deh, kayaknya kamu udah kehabisan kartu juga. Kita sudahi saja sekarang. Tekanan aura yang Irisan keluarin jauh lebih gede dari sebelumnya. Kuro yang ngeliat Yuya kesusahan nahan tekanan, malah ketawa ngakak. Hahaha, woi, lu bakal KO nih. Gimana ceritanya sih kemarin lu bisa ngalahin tinju suci? Yuya ngejawab, kan udah gue bilang, gue nggak ingat apa-apa waktu itu. Kuro menyeletuk, ya sih waktu itu kan lu nggak waras, udah beneran jadi jahat itu sendiri. Kalau gitu sih ya udah pasti kalah sekarang. Yuya langsung panik, mampus gue, Master Usagi nanti marah besar nih. Yuya mikirin semua itu, mukanya sampai pucat pasi. Irisan yang ngeliat Yuya gemeteran, akhirnya nyiapin pedangnya pelan-pelan. Dia bilang, aku bakalan ngabisin kamu dengan pukulan yang jujur dan tulus. Yuya yang udah pasrah, kalau gitu sih gue mati. Kuro malah nambah-nambahin, ya emang lu udah mati kok. Yuya dalam hati berteriak, gak mau mati, ini kan cuma simulasi. Mana ada sih yang sampai mati beneran di turnamen? Irisan senyum tipis, kayak dia lagi ngenikmatin pertarungan ini.
Udah lama juga aku nggak ngerasain pertarungan yang seru kayak gini. Hah, seandainya kamu lebih kuat dari aku ya. Yuya cuma bisa bingung. Hah? Ternyata dua orang yang nemenin anak bocah itu adalah Spear Saint dan Side Saint. Yuya kaget, nggak nyangka sama kata-kata irisan. Dia ngalihin pandangannya ke irisan lagi. Tapi cowok setengah telanjang sama cowok ninja itu cuma geleng-geleng kepala. Kami minta maaf, tapi kami tidak lagi menyandang gelar itu. Kami adalah Fallen Saint. Yuya nggak ngerti apaan istilah Fallen Saint. Anak bocah yang auranya beda itu malah ketawa ngakak. Hehe, nggak sopan banget sih ngacengin gue. Dan lagian, sayang banget ya, mereka sekarang bukan lagi Saint kayak yang kamu kenal. Mereka udah jatuh ke pihak kami dan dapat kekuatan baru. Irisan terkejut dan mukanya nunjukin kalau dia sadar. Anak cowok di langit itu makin lebar senyumnya. Akhirnya kamu sadar juga ya. Kalau gitu, yuk kita mulai kehancurannya. Mata anak cowok di langit itu berkilat.